RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusa Penangga, dan kita bersama dalam acara Kearifan Lokal Minangkabau bersama Dr. Saiful Yasan Tuangku Mangkudun atau Mama Tuangku Mangkudun Nusa Penangga yang sudah bergabung bersama kami di link Zoom perempat dari Padang. Dan sebagaimana biasa, Dunsana, nanti Anda juga bisa bergabung untuk menanggapi perbincangan ini ataupun ada yang ingin Anda tanyakan melalui dua line telepon kita 0751 812 414 ya, 812 414, atau di 0811 66 09 240, 0811 66 09 240. Baik, Dun Sana Pananga, topik kita pagi ini adalah masih seputar bahasa Minangkabau atau bahasa Minang, dalam topik kearifan dalam menjaga keutuhan bahasa Minangkabau atau bahasa Minang ya. Baik, kita coba sapa Mak Tuangku Mangkudun yang sudah tersambung di link Zoom perempat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana audionya Bang Adit? Bagus, Mak, bagus, bersih, jernih. Alhamdulillah. Iya. Ya ini mohon maaf ini karena di sawah sedang teganang ya, jadi dikejar ke surau sebentar. Iya. Terlambat. Baik, Mak Tuangku, terima kasih juga, Mak, di sela-sela kesibukan Mak masih menyempatkan untuk surau perempat dari Padang nih, Mak. Alhamdulillah. Iya, Mak, seperti yang kita sudah rencanakan bahwa pagi ini kita akan lanjut dengan kearifan dalam menjaga keutuhan bahasa Minang, gitu ya, Mak ya. Dan ini tentunya masih dalam kerangka besar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan daerah, gitu ya, Mak ya. Betul. Salah satu poinnya adalah bahasa atau pemajuan kebudayaan tentang dalam bahasa ya, dan kalau dalam konteks kita tentang bahasa Minang. Baik, nah Mak, kita mungkin langsung ke perbincangan kita, Mak ya, pagi ini. Sebagaimana kita ketahui, Mak, bahwa bahasa merupakan salah satu identitas terkuat dari sebuah suku bangsa, kan begitu ya, Mak ya. Betul, sebuah kebudayaan. Sebuah kebudayaan begitu. Nah, begitu juga dengan Minangkabau tentunya. Namun sebelum ketika kita bicara tentang bagaimana kita upaya kita atau kearifan kita dalam menjaga keutuhan, gitu ya, cara keutuhan, tentu ini menyiratkan sebuah pentingnya, gitu ya, Pak ya, pentingnya bahasa daerah itu sendiri. Nah, itu pertanyaan awalnya, Pak. Apa sih pentingnya sebuah bahasa daerah bagi suku bangsa itu atau bagi kebudayaan satu daerah itu, gitu, Mak, sehingga perlu untuk dijaga keutuhannya, Mak Tuangku. Nah, dalam konteks ini tentu bahasa Minang. Apa sih pentingnya bahasa Minang itu bagi daerah kita dan juga bagi perkembangan kebudayaan Minangkabau ke depannya? Gimana, Mak Tuangku? Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar RRI Perempat dimanapun berada dalam Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Tadi sudah diantarkan oleh Bung Adit ya tentang bagaimana kita melindungi bahasa daerah, bahasa Minangkabau. Nah, kenapa harus dilindungi? Karena sejatinya dalam bahasa itulah terkandung nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Nah, ketika nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam bahasa itu tergerus, apalagi rusak, tentu kita akan kehilangan jati diri, kehilangan nilai utama dari sebuah kebudayaan. Jadi ada fenomena sekarang, Bung Adit, beberapa penelitian mengatakan bahasa Minangkabau mengalami distorsi, mengalami semacam kekacauan, karena ada beberapa perilaku bahasa Minang itu dicampur aduk, khususnya dengan bahasa Indonesia,
Sehingga lahir bahasa kacau yang tidak bisa dipahami. Orang mengatakannya bahasa Indomie, Indonesia Minang. Tapi ketika diperiksa, bahasa Indomie itu bukanlah bahasa Minang, bukan pula bahasa Indonesia, bahkan sukar dimengerti oleh si penutur sendiri. Mungkin saya akan contohkan beberapa kasus ketika bahasa Minang itu terdistorsi dan rusak karena pelaku atau pemakai bahasa itu menggunakan bahasa campur aduk yang tidak jelas maknanya. Nah, ada 3 peristiwa yang bisa kita potret ketika terjadi pencampur adukan itu. Istilah ilmu bahasanya ini campur kode atau mixing code dan alih kode, shifting code. Nah, peralihan atau perpindahan bahasa itu merusak bahasa asli dan merusak bahasa yang akan diserap. Ada contoh ketika seorang nenek ingin berbicara dengan cucunya yang beda generasi. Si nenek ini ingin menyampaikan sebuah bahasa, menerjemahkan sesuatu dari bahasa Minang ke bahasa nasional, tapi tidak bertemu oleh dia. Misalnya, sudah saya kecatkan tadi itu, Nah, dia ingin mengatakan dalam bahasa Minang ada kecekan. Tapi ketika dia memindahkan ke bahasa Indonesia, dia tidak bertemu terjemahannya, disebutnya kecatkan. Kata itu tidak bisa dipahami oleh si cucu, sehingga pemahamannya rusak tentang bahasa Minang. Dan itu banyak terjadi ketika generasi yang berbeda itu ingin menjembatani bahasa dengan cucunya dan tidak tersampaikan dengan baik. Apa juga lagi itu, si cucu bingung. Maksudnya ini apa ini? Jangan bertele-tele juga. Jangan bertea-tea juga. Nah, kata-kata bertea-tea itu adalah bahasa Minang yang ingin di-Indonesiakan tetapi tidak terjemahkan dengan baik. Nah, sayangnya kejadian ini kemudian menjadi berkembang dengan adanya beberapa ya mungkin public figure atau influencer istilahnya menggunakannya sebagai kelakar. Ada beberapa akun media yang sengaja mengembangkan bahasa Indomie itu seolah-olah itu sebuah lelucon, tetapi itu malah merusak. Misalnya begini, dia ingin menjelaskan tentang masakan Minang, cara memasak sebuah kuliner. Kemudian dia gunakan bahasa campur aduk yang malah tidak ada bahasa Minangnya dan tidak pula bahasa Indonesia. Ada contoh misalnya begini, sebuah akun ya influencer yang ingin menjelaskan cara memasak rendang misalnya. Ya, diangekkan saja tungku itu, lalu dibiarkan, diantuk-antukkan saja, agak 1 jam, 2 jam. Nah, kata-kata diangekkan, diantuk-antukkan itu adalah bahasa Minang yang tidak bisa dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia kecuali dicari terjemahannya. Nah, contoh-contoh begini kemudian berkembang menjadi sebuah ya mungkin tren, sebuah kecenderungan berbahasa kacau yang dikatakan bahasa Indomie dalam beberapa media internet, media sosial, TikTok, Instagram, bahkan dalam YouTube. Nah, ini menurut saya adalah sebuah perilaku yang mendistorsi bahasa Minang. Nah, kalau si nenek yang kesulitan menerjemahkan ke cucunya dalam bahasa Indomie, itu tidak kita salahkan. Dia ingin menerjemahkan bahasa Minang dalam bahasa Indonesia. Dalam kasus lain, misalnya seorang ibu yang sedang marah kepada anaknya, dia ingin berbahasa Indonesia, tetapi dia tidak menemukan kata, tapi dalam keadaan emosi dia mengucapkan, apa juga lagi tuh, cepatlah, itu kan tidak bahasa Minang, tidak pula bahasa Indonesia. Dia cuma menggunakan langgam Minang, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sayang tidak bertemu terjemahannya. Nah, ini 3 kasus. Ada ketika seorang nenek ingin bicara dengan cucunya, menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak bertemu artinya.
seorang ibu yang sedang emosi tidak bertemu kata Indonesianya. Yang ketiga yang berbahaya itu adalah ketika ada pelaku media sosial yang menggunakan bahasa kacau itu untuk sekadar hiburan menurut dia. Nah, ini yang saya katakan, Bung Adit, yang begini sebaiknya tidak dilanjutkan, karena itu malah menyebabkan bahasa Minangkabau sendiri terdistorsi. Itu sekadar pengantar, Bung Adit. Iya, baik. Terima kasih, Mak Tuanku. Baik. Nah, Mak, dari fenomena-fenomena ataupun kasus-kasus yang Mak temukan tadi gitu ya, Mak ya. Memang sepertinya terjadi sebuah distorsi mungkin nih, Mak ya, dari bahasa Minang. Nah, dan Mama tadi mengkategorikan ada 3, Mak ya. Ada yang memang tidak paham gitu ya, tidak paham peralihan bahasa itu atau penggunaan bahasa salah satu, mau Minang kah dipakai cucu yang nggak paham, dipakai bahasa Indonesia, pakai Indonesia si nenek yang tidak begitu fasih berbahasa, terjemahannya. Oke, itu mungkin satu kategori pertama. Kemudian kategori kedua mungkin ketika lagi-lagi ketika dua generasi yang yang menggunakan bahasa hari-harian yang berbeda, satu Indonesia, satu daerah atau Minang, kemudian tanpa sengaja karena begitu udah lost control sehingga bahasanya tercampur gitu ya, Mak ya. Kita menganggap dua hal ini. Ada contohnya begini, Bung Adit. Seorang ibu marah kepada anaknya, anaknya selalu minta uang, lalu dia katakan, apa lagi nih, pitis kapitis saja. Nah, pitis itu tidak bahasa Indonesia, tidak bahasa Minang. Betul. Maksudnya pitis kan uang. Nah, pitis kapitis saja dari tadi, dia dalam keadaan emosi tidak bertemu terjemahan kata itu. Nah, tapi itu dua kasus pertama bisa kita maafkan barangkali. Yang bermasalah adalah kasus ketika itu dipopulerkan sebagai bahasa lelucon. Dengan sengaja gitu ya, Mak. Dengan sengaja berarti, Mak ya. Dengan sengaja. Baik. Nah, itu tadi, Mak. Makanya saya pengen cari dulu nih, Mak, ke ulunya. Ketika kita memang mewanti-wanti untuk menjaga keutuhan sebuah bahasa daerah atau dalam konteks bahasa Minang, tentu kan muncul pertanyaan dari generasi. Oke deh, misalnya kita posisikan gitu. Apa sih pentingnya untuk sesuai dengan bahasa Minang yang sesungguhnya? Karena penting kita ngerti. Nah, itu umpamanya, Mak ya. Anak-anak sekarang umpamanya gitu ya, Mak ya. Nah, karena kita juga sering temukan di luar. Patang gua ke rumah lu. Nah, itu kan udah lain lagi tuh. Iya, Mak ya. Lu ndak dah. Kemana lu? Nah, kan itu udah campur aduk juga tuh, Mak ya. Nah, tapi ketika mereka umpamanya mempertanyakan, ya yang penting kan ngerti, kemudian apa istilahnya, itu kan bahasa kita juga kan gitu ya, Mak ya. Nah, kira-kira apa jawaban kita dan apa argumentasi kita bahwa bahasa ibu itu, bahasa Minangkabau itu mesti sebagaimana yang sesungguhnya, yang aslinya gitu, Mak. Apa sih pentingnya? Itu pertanyaan pertama saya tadi, Mak. Betul. Seberapa pentingkah bahasa Minangkabau yang orisinal itu harus dipertahankan gitu, Mak? Dan maksudnya kemana sih dampaknya kalau tidak nggak pertahankan, apa sih akibatnya, dan apa sih pentingnya kita pertahankan, begitulah, Mak, kira. Menurut gimana? Baik, terima kasih, Bang Adit. Ya, inilah permasalahan kita. Urgensi bahasa ibu itu jarang dibicarakan. Ada kasus lagi contoh begini, ketika seorang kemenakan menyapa mamanya dengan om, kemudian menyapa adik bapaknya dengan om. Iya. Bapak dengan mama disamakannya. Ini om adik papa, ini om adik ibu. Dua-duanya disapa om. Di sana terjadi kekacauan tentang filosofi Minangkabau bahwa bapak dan mama itu posisinya berbeda dalam hubungan keluarga, bahkan dalam setiap upacara adat. Bahkan dalam tanggung jawab pun berbeda, ya, Mak ya. Tanggung jawabnya pun berbeda. Ketika bapak itu ada dalam sebuah perhelatan, bapak itu duduk membelakangi bilik dalam, dan mama itu justru
menghadap ke bilik dalam, bapak menghadap ke halaman, mama justru harus membelakangi halaman. Nah, kalau itu berlanjut, semua bapak dia sapa om, semua mama dia sapa om, dia tidak mengerti lagi di mana posisi mama rumah, di mana posisi orang sumando dalam sebuah perhelatan. Nah, lambat laun nanti tentang filosofi mama dan kamanakan akan hilang dalam pemahaman generasi Minangkabau ke depan. Nah, adat Minangkabau akan tergerus di sana. Jadi walaupun hanya sebuah sapaan, dia harus bisa membedakan mana bapak, mana mama. Kalau dua-duanya disapa dengan om, sudah kacau dalam pikirannya mana ini posisi beliau nanti ketika dia akan didudukkan dalam sebuah perhelatan, dalam sebuah upacara adat, upacara sakral orang Minangkabau. Ini contoh saja, ketika bahasa itu tidak lagi dipahami makna hakikinya. Nah, ini terjadi dengan banyak sekali bahasa daerah yang kemudian tidak lagi dipahami oleh generasi penerus. Kehilangan identitas itulah yang ujung-ujungnya adat itu sendiri akan hilang. Kebudayaan itu sendiri akan berubah menjadi sesuatu yang tidak dipahami. Bahkan ketika berbicara tentang kuliner Minangkabau, mereka tidak mengerti lagi bagaimana meletakkan posisi sebuah kuliner itu dalam adat istiadat. Letakkannya lah sebuah kuliner penghulu pada posisi kuliner rakyat biasa, maka penghulunya akan diperlakukan seperti rakyat biasa. Ini contoh-contoh saja. Ketika filosofi adat itu hilang, ketika bahasa itu tidak lagi dipahami. Begitu barangkali Bung Adit. Iya, iya. Nah, apakah bisa kita lebih pertajam itu, Mak, ya, bahwa kalau setahu dari arahan Mama juga sebelumnya, bahwa Minangkabau itu justru adalah kerajaan kata-kata, kan gitu ya, Mbak ya? Iya. The Kingdom of Word. of Word. Dan semua apa istilahnya, semua ajaran, semua warisan budaya itu diturunkan lewat kato, gitu ya, Mbak ya? Betul. Nah, apakah dengan kita mensitir ini, kita bisa sangat mengetahui akhirnya betapa sangat pentingnya keutuhan bahasa Minang. Karena ketika bahasa Minang sudah tidak utuh lagi, bagaimana kita mengharapkan keutuhan dari pewarisan budaya Minangkabau itu sendiri? Apakah bisa sampai ke sana akibatnya, Pak? Tentu saja ketika bahasa itu tidak lagi dipahami, mereka tidak akan bisa memahami apa aturan-aturan adat yang asli. Kato Pusako itu semua menggunakan bahasa Minangkabau yang kalau salah menerjemahkan akan salah maknanya dan salah pemakaiannya. Undang-undang adat sampai kepada batas-batas wilayahnya sendiri, batas kampung halamannya itu akan hilang. Masih banyak nagari itu yang belum berbatas secara sertifikat Badan Pertanahan. Batasnya masih dalam bentuk kata-kata. Dalam tambo-tambo nagari yang 1000 lebih itu, batasnya masih dalam bentuk kata-kata lisan, Bung Adit. Ya, ya, ya. Jika dia tidak lagi memahami bahasa Minang, dia akan kehilangan batas nagarinya, batas wilayahnya. Nanti persengketaan antar nagari tentang batas wilayah juga terjadi ketika kesalahan memahami bahasa. Mana ini pematangnya ladang Lobintala sawah Bapak Matang tidak lagi mereka pahami. Ini sampai kepada urusan fisik tanah dan batas-batas wilayah harta sebuah kaum dan nagari. Iya, 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 baik. Ketika bahasa yang menjelaskan batas-batas itu masih dalam bentuk lisan. Iya, iya. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Sepertinya ada yang ingin bergabung, Mak. Kita coba tampung, Mbak ya. Oke, silakan. Oke, 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Tia. Waalaikumsalam, Mak Pematutan Pemenan. Silakan, Mak. Iya, assalamualaikum Mak Tanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kau tanya ke Mak Tanku lah. Ya. Kamu tanyakan lagi. Ialah masalah tradisi bahasa Minang tadi. Ya. Ya kalau bahasa Minang kau, kalau ada awak misalnya di Minang kau, laki-laki itu kan biasa nama bujang nak.
Ya. Jadi pernah bawa pergi dulu kata penulis selatan. Mm-mm. Ada nombor sebujang ko pergi tiap. Jadi tiba kita penulis terpaksa tukar nama Mak Tengku. Betul. Tak boleh disebut itu. Jadi kita penulis ko rupanya bujang tu kata-kata kotor. Jadi itu kan biasa saja dia nak Mak Tengku. Betul. Bijak tu sinar langit dia. Ya. Ada di sini baru dituang. Tapi aku ada fikir lagi kau balik pula ke Minang. Kau kat bagi bau je sucuk kan ikon terfikir aku. Ada je sudah. Terima kasih Pak Tengku. Yo, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalannya adaptasi nih Mak Tuanku ya. Iya, komunikasi antar budaya. Komunikasi lintas budaya. Lintas budaya. Itu kasus yang terjadi terus menerus antar budaya itu, Bung Adit. Ya banyak yang jadi lelucon, tetapi juga banyak yang menjadi peristiwa sungguhan. Ketika kita mengatakan jangan ke sana, situ ada tempat basah, babia di situ. Babia itu bagi orang Tapanuli tidak boleh disebut, itu nama sapaan untuk harimau. Ini contoh-contoh saja. Komunikasi antar budaya. Nah, memahami bahasa antar budaya itu memang tanggung jawab bagi mereka yang merantau. Ada perintah bagi perantau Minangkabau sehari dua itu danga-dangan, kok siang danga-dangan, kok malam danga-dangan, kok siang caliak-calian. Artinya apa? Memahami dengan seksama lebih dulu bahasa tempat kita merantau, di mana bumi dipijak, di situ lima bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Artinya apa? Jangan terlanjur atau talonsong mengucapkan sesuatu yang tidak tepat. Kalau untuk bahasa lain saja sudah diperintahkan agar menggunakan kata-kata yang tepat, apalagi untuk bahasa kita sendiri. Jangan sampai menyapa seorang bapak dengan mama, dengan sapaan mama. Jangan menyapa seorang mama dengan sapaan bapak. Nanti posisinya dalam adat akan berubah. Apalagi menyapa seorang yang bergelar adat dengan sapaan bagi anak-anak. Kamang tuh. Nah, itu kan untuk daerah tertentu masih berlaku hukum adat penghinaan. Bahkan disebut nama aslinya nggak boleh kabarnya Mak Tengku ya? Nggak boleh. Iya, masih terpakai di banyak negari. Memanggil nama kecil seseorang yang sudah bergelar itu dianggap penghinaan dan itu ada dendanya. Bahkan itu merusak hubungan nantinya. Saya yang sudah punya gelar karena sudah menikah, tidak boleh disapa nama kecil saya di tempat istri saya. Karena di rumah orang Samando tidak ada nama kecil. Dia sudah dibesarkan dengan gelar adat, ketik bernama Gadang Bagala. Nah, memahami hal-hal sederhana begini, menjaga keutuhan hubungan antar manusia, besarnya nanti tentu hubungan antar nagari dan antar masyarakat. Nah, itulah fungsi bahasa yang harus dipahami dan diwariskan secara lebih genuine, secara lebih lurus ya, tidak sekadar menggunakan bahasa sebagai alat menyampaikan pikiran-pikiran yang mungkin saja tidak pada tempatnya. Mempergarah-garahkan bahasa begitu ya. Ini sedang marak ini. Membuat pelintiran bahasa yang kemudian merusak bahasa asli, bahasa ibu. Begitu Bang Adit. Baik. Jadi memang fatal akibatnya jadi ya Mak ya, kalau bahasa asli itu tidak didudukkan pada tempatnya gitu ya Mak ya. Sangat betul. Fatal. Nah, kalau sekiranya ini Mak, para katakanlah ya, kita tidak menuduh hanya generasi hari ini, mungkin juga ada ikut-ikutan yang generasi sebelumnya, tapi katakanlah yang terjadi hari ini, mereka mendasarkan bahwa itu kan hanya sebuah kelakar. Itu kan bukan kami sungguh-sungguh itu, tapi hanya sebuah untuk bikin suasana lebih hidup segala macam gitu, tapi menggunakan itu lebih menggembirakan. Nah, gimana Mak kita menyikapi ini kalau mereka beralasan demikian gitu Mak? Kan ada juga tuh
adik kita kadang-kadang gitu ya pakai bahasa-bahasa yang campur aduk seperti itu. Ya, Ketika menggabungkan berbagai jenis hmm, bahasa memang sudah terjadi dalam berbagai bahasa. hmm, Eh, kita mohon maaf, ada sebahagian lah masyarakat yang tidak lagi menyukai sapaan bahasa Minang. Krisis namanya itu Bung Adit. Sapaan bahasa Minang itu sudah berubah. Jadi mereka tidak mengenal lagi siapa itu Amai, Ete, iya, iya. Uni. Mereka lebih mengenal sapaan berbahasa asing, Onti, Iya. Tante. Bahkan Tante itu sudah menjadi bahasa Minang pula. Karena Padahal ada sepertinya ada sebuah apa ya, Mak ya, sebuah apa ya, euforia kalau menggunakan itu seakan-akan tanda kutip kita itu kelasnya gimana gitu ya, kan gitu ya, Mak ya. Nah, ini, Mak. Iya, ini kan kita kehilangan hubungan yang original, hubungan Iya. yang lebih murni Mm-mm. sesama masyarakat Minangkabau. Ya, saya mohon maaf, ada yang lebih bangga disapa Abi, disapa Umi, Ukti, bolehlah. Tapi bahasa Minang juga ada sapaan yang tidak kalah hebat daripada itu, Bundo. Iya. Mm. Bundo itu khusus Minangkabau yang tidak punya tandingan levelnya, tingkatannya. Kenapa kita lebih bangga disapa dengan Umi, Abi, Aki? Ya, kita lambat laun akhirnya tidak mengenal lagi siapa Bundo Kanduang, Limpapeh Rumah Nanggadang. Dan ini menyebar di mana-mana. Generasi muda lebih bangga disapa dengan sapaan bahasa asing. Begitu, ya kalau kita katakan tata bahasa Minangkabau akhirnya tergerus dan berpindah. Terlalu banyak kata serapan yang menghilangkan identitas semula. Sapaan mama, sapaan bapak itu sudah banyak yang dilupakan. Kalau dulu sapaan bapak saya itu berdasarkan identitasnya. Ada Mak Inggi, ada Pak Wo, ada Pak Dang, Pak Ngah, Pak Ete, Pak Uncu, Mak Dang, Mak Ngah, Mak Ete, Mak Uncu. Walaupun sapaan itu sederhana, tapi itu sekaligus menggambarkan posisi orang yang disapa dalam sebuah ranji keluarga besar. Ketika mereka didudukkan dalam sebuah perhelatan, kita bisa meletakkan ini Pak Wo di sini, ini Pak Ngah di sini, kalau Mak Dang di sini. Itu sekaligus ajaran tentang silsilah dan susunan kekerabatan dalam sebuah kaum, dalam sebuah keluarga. Nah, itu akan hilang kalau semuanya jadi om. Ya. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Nah, ini ada fenomena apa, Mak? Di ujung acara sedikit ya, Mak ya. Waktu kita tengah 5 menit. Saya pernah juga ketemu suatu kasus yang di rumah kedua-duanya orang tuanya orang Minang, tapi mereka tidak menggunakan bahasa Minang, bahkan dalam komunikasi di rumah harian gitu ya, Mak ya, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Benar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan gitu ya, Mak ya. Nah, ketika kita ditanya bahwa alasannya itu pertama itu karena saudara-saudara mereka kebanyakan di rantau, katakanlah di Jakarta atau umpamanya di Pekanbaru semacam yang rata-rata mereka berbahasa Indonesia, sehingga ketika nanti bertemu, kalau tidak dibiasakan anak ini di rumah bahasa Indonesia, nanti akan terjadi gap communication, gap komunikasi. Itu alasan pertama. Yang kedua, dengan dibiasakan dengan bahasa tanpa bahasa daerah di rumah atau bahasa Indonesia, bahasa Minang, tapi bahasa Indonesia, nanti di sekolah dia akan lebih mudah mengerti karena menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau alasan ini yang mereka pakai, Mak, saya susah-susah membantahnya, Mak. Apalagi kalau dengan alasan untuk lebih mudah mengerti di sekolah. Nah, ini gimana kita mendudukannya, gitu, Mak? Baik, mungkin kita perlu melihat beberapa contoh, Bung Adit. Ada satu contoh seorang anak yang menangis di atas angkutan kota ketika mendengarkan lagu Minang. Lalu kemudian ditanya orang, kenapa menangis? Saya senang dengan lagu ini, tapi saya tidak mengerti kata-katanya.
ketika ditelusuri si anak itu ternyata di rumahnya berbahasa Inggris dengan bapak ibunya. Nah, darah Minangnya kemudian bergejolak ketika dia naik angkutan kota mendengarkan lagu Minang dan dia tidak mengerti itu. Ini contoh satu. Kemudian ada contoh dari mancanegara, dari Amerika, seorang putra keturunan Minangkabau yang bisa fasih berbahasa Minang walaupun dia tinggal di Amerika. Nah, saya ingin menyampaikannya begini, Bung Adit. Satu bahasa itu adalah satu ruang kecerdasan. Anak yang diajari bahasa ibu, diajari bahasa nasional dan bahasa internasional, tidak akan hilang salah satunya kalau tiga-tiganya diajarkan. Tapi kalau tidak diajarkan, dia akan hilang sama sekali. Banyak anak-anak yang kehilangan bahasa ibu karena tidak ada yang mengajarkan. Ketika neneknya tidak mampu menerjemahkan bahasa ibu kepada cucunya, ketika si ibu dan si bapak berbahasa nasional atau berbahasa asing pada anaknya, si anak tidak pernah lagi mendengar bahasa ibu, bahasa Minangkabau. Dia akan kehilangan sebuah ruang kecerdasan. Haji Agus Salim itu dia menguasai 17 bahasa. Tapi dia sangat fasih berbahasa Minang, bahkan sangat pintar menggunakan idiom-idiom Minangkabau. Artinya apa? Boleh saja belajar bahasa apapun, bahasa asing apapun, tapi bahasa ibu itu adalah kecerdasan awal yang harus tetap diajarkan. Wajib mempelajari bahasa ibu sama wajibnya dengan mempelajari bahasa asing agar bisa bergaul secara internasional. Kalau dia bisa bergaul internasional tapi tidak bisa lagi mengenali budaya aslinya, dia kehilangan satu ruang kecerdasan dan satu sumber kebudayaan. Begitu barangkali pendapat saya, Bang Adit. Baik. Jadi memang sepertinya selalu harus ada porsi lah, begitu Pak, jatuhnya itu ya, Mak ya. Ada porsi yang kita berikan untuk berbahasa ibu, bahasa daerah. Kalau kita di Sumatera Barat, Minangkabau tentu bahasa Minang. Ada porsi untuk bahasa nasional, ada porsi untuk bahasa asing. Begitu kira-kira ya, Mak ya? Iya, biarlah di rumah tetap pakai bahasa ibu, di sekolah pakai bahasa nasional, di tempat khusus nanti dia berbahasa asing, tidak akan hilang bahasa asingnya itu dengan di rumah dia berbahasa Minang. Iya. Jati diri semulanya adalah Minangkabau. Harusnya dari 0 sampai umur 5-6 tahun, anak itu harus rapih bahasa Minangnya, bahasa ibunya, karena di sanalah mengalir kebudayaan itu, karakter itu. Ketika dia dididik dengan sopan santun bahasa Minang, bagaimana menyapa orang tua, bagaimana menyapa adik kakak, karib kerabat, itu ada dalam bahasa Minang. Kalau semua karib kerabatnya disapanya Om, dia tidak mengerti lagi mama dan bapak. Hanya bahasa Minang yang bisa menjelaskan itu. Nah, ketika dia sudah masuk sekolah, ya nanti di sekolah belajar bahasa nasional. Tidak ada masalah itu. Betul. Ketika dia belajar bahasa asing, bahasa Minangnya tidak perlu dihilangkan. Jangan ditutup sama sekali sumber ilmu pengetahuannya tentang bahasa ibunya. Itu yang perlu kita ingatkan bersama, Bung Adit. Iya, baik. Dan bagaimana kita akan menerangkan persoalan kata mendaki, kata mendata, kata menurun, kata maliriang ya, Mak ya. Kalau kata-kata itu saja, ya maliriang contohnya. Kalau mendaki mirip bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Melayu. Menurun, mendatar, mendata, Ya maliriang ini gimana? Nggak ada nih di bahasa Indonesia melereng gitu ya, kata melereng. Nah, bagaimana kita akan menjelaskan itu, menggunakannya ketika itu sudah tidak didengar lagi di rumah gitu kira-kira, Mak ya? Betul sekali. Jadi jati diri itu harusnya dibentuk di rumah. Madrasah awal itu di rumah. Pendidikan awal itu di rumah, dan idealnya ibu bapak itu berbahasa ibu yang murni. Saya bermenantu berbagai suku bangsa, Bung Adit. Ketika dia bapaknya dari Tapanuli, anaknya dari Minang, saya perintah mereka, kamu yang dari Batak, ajari anakmu berbahasa Batak. Kamu yang dari Minang, ajari anakmu berbahasa Minang. Jangan dirubah-rubah. Di rumahlah mereka bisa mengenali adat bapaknya. Di rumahlah dia bisa mengenali bahasa ibunya. Dia tidak akan dapat dari mana-mana. Jangan hilang dua-duanya. Kalian pindah ke bahasa nasional,
dia tidak mengerti budaya bapaknya, dia tidak mengerti budaya ibunya. Dia tidak mengerti lagi ompungnya siapa, dia tidak mengerti lagi inyaknya siapa. Nah, jadi menurut saya rumah tangga itu harus berusaha semaksimal mungkin tetap berada dalam bahasa ibu. Oke. Itu, Bung Adit. Karena begitu fatal dampaknya, Mak ya, ketika itu diabaikan gitu ya, Mak ya, untuk identitas dia sebagai sebuah keturunan suatu suku bangsa gitu ya, Mak ya. Betul. Oke. Baik, Mak, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita. Mungkin masih banyak juga pendengar masih ingin gabung. Tadi ada saya lihat, mohon maaf sengaja tidak saya karena ini agak nanggung penjelasan Mak Tuanku, takut terputus. Mungkin bisa di lain kesempatan kita lebih perdalam lagi nih masalah bahasa ibu ini, Mak Tuanku ya. Oke. Baik, Dosen Rangga, terima kasih atas dengarnya, dan mohon maaf jikalau tadi ada yang tidak bisa kami tampung karena memang mengingat penjelasan yang nanggung ini justru nanti akan membuat membuat miskomunikasi ya, Mak ya, mispersepsi, sehingga tidak tampung. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jemput kembali pertanyaan yang sama begitu. Dan juga terima kasih, Mak, sudah sama-sama, Bung Adit, mohon maaf ya, atas kondisi yang kurang rapi. Tidak apa-apa, Mak. Justru kami yang merasa begitu begitu terhormat, Mak, sempat menyediakan waktu walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa di sawah saat ini. Oke. Baik. Oke, Mak, begitu aja dulu, Mak ya. Insyaallah minggu depan Mama tetap sehat, tetap ada kesempatan kita bergabung di Kearifan Lokal dan kita akan telusuri terus kearifan lokal yang ada di Minangkabau ini. Terima kasih, Mak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dosen apa nanya sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada hari ini ya, tentang kearifan dalam menjaga keutuhan bahasa Minangkabau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan bisa menjaga originalitas keminangkabauan kita. Akhirnya saya pamit bersama Mak Tuanku Mangkudun ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.